5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Yang makan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Yang makan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Saudara-saudara, Shalom. selamat berjumpa. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dari Injil Yohanes 6 ayat 1 sampai ayat 21 sebagai berikut. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapatkan sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi, apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya." Dan lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang selebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu Dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu, maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Amin. Saudara-saudara, terkhusus jemaat GMI Musa, saya mengucapkan selamat beribadah. Tuhan Allah memberkati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dari pembacaan firman Tuhan tadi, kita ketahui Tuhan Yesus memberi makan orang banyak, 5.000 orang, tidak dihitung ibu-ibu dan anak-anak, dengan 5 roti, 2 ikan, sisa 12 keranjang atau 12 bakul.
itu adalah mujizat Tuhan Yesus. Dikatakan mujizat karena apa yang tidak bisa dilakukan oleh manusia dapat dilakukan oleh Allah. Yang dilakukan oleh Allah yaitu hanya dengan 5 roti, 2 ikan, sisa 12 keranjang, lebih banyak sisanya daripada bahannya. Luar biasa Bapak Ibu. Bapak Ibu dan saudara-saudara, peristiwanya ketika Yesus sudah mengajar orang banyak dan telah membuat mujizat-mujizat di hadapan orang banyak, maka Yesus dan murid-muridnya merasa lelah dan ingin beristirahat. Mereka berangkat di pinggir sungai Galilea atau Tiberias. Mereka naik ke atas gunung untuk mengasingkan diri atau untuk beristirahat. Ternyata perjalanan Tuhan Yesus diketahui oleh orang banyak dan orang banyak mendahului perjalanan Tuhan Yesus, dan ketika Yesus sampai ke atas gunung, orang banyak ada di sekitar itu. Alkitab mencatat jumlah mereka 5.000 orang, tidak dihitung perempuan dan anak-anak. Dengan demikian saya bisa duga mereka yang berkumpul itu minimal 15.000 orang. Luar biasa Bapak Ibu. Oleh karena menjelang sore hari, Yesus melihat dan Yesus mengetahui kalau orang banyak itu sudah situasi haus dan lapar, dan karena itu Tuhan Yesus ingin menguji hati iman kepercayaan para murid dengan berkata, berilah mereka makan. Berilah mereka makan merupakan kata kerja yang harus dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Tetapi bagaimana sikap mereka mendengar kata perintah dari Tuhan Yesus? Kita pelajari 3 tokoh dalam pembacaan tadi. Pertama ada Filipus, ada Andreas, ada anak kecil. Filipus berkata, dari manakah kita membeli bahan makanan untuk sebanyak mereka itu? Dan uang 200 dinar tidak cukup untuk membeli bahan sebanyak itu, meskipun dibagikan dengan roti kecil-kecil. Tetapi tokoh yang kedua yang bernama Andreas langsung merespon dan berkata, di sini ada seorang anak kecil yang membawa 5 roti dan 2 ikan, di mana Andreas percaya ketika dia menyerahkan itu kepada Tuhan Yesus, ada hal yang bisa dilakukan oleh Tuhan Yesus di luar dari pemikiran manusia, karena Andreas tahu Tuhan Yesus itu adalah sumber mujizat dan yang membuat mujizat. Tokoh yang ketiga adalah seorang anak kecil yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Dia ikhlas memberikannya dan menyerahkannya kepada Tuhan Yesus. Dari 5 roti dan 2 ikan itu diberkati oleh Tuhan Yesus, maka bisa memberkati banyak orang. Yang tercatat di dalam Alkitab, 5.000 orang. Dari 5 roti dan 2 ikan itu sisa 12 keranjang. Kepada siapakah yang diberikan 12 keranjang itu? Apakah dibagi bersama atau kembali? Saudara yang kekasih, bagaimana kita merespon firman Tuhan, perkataan Tuhan? Apakah seperti Filipus, apatis, ragu-ragu, tidak percaya? Dia berkata, dari manakah kita mencari makanan untuk mereka sebanyak itu? 200 dinar saja tidak cukup, meskipun roti kecil-kecil. Tetapi Andreas merespon dan berkata, di sini ada seorang anak kecil membawa 5 roti dan 2 ikan. Dia memberitahukan yang dia tahu, tetapi dia memperkenalkan orang lain, milik orang lain, tidak miliknya sendiri,
untuk menikmati milik orang lain dan menyimpan, menambahi milik dia sendiri. Tapi ada juga seperti anak kecil tadi. Dia membawa persediaan. Dia ikhlas diberikan dan dinikmati oleh orang banyak. Dan di dalam ketulusan, di dalam keikhlasannya, di dalam penyerahan dirinya kepada anak, kepada Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, lebih dari yang dia berikan, dia mendapatkan berkelimpahan. Apakah 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat, Bapak, Ibu, dan saudara, yang menjadi realita 5 roti dan 2 ikan sisa 12 keranjang, dia pasti mendapatkan lebih dari yang dia berikan. Itu adalah iman kita yang percaya kepada Allah. Ketika kita setia, ketika kita ikhlas, ketika kita jujur memberi kepada Tuhan, Tuhan pasti melipat gandakan dengan cara Tuhan. Apakah melalui materi, apakah melalui kesehatan, apakah melalui kerukunan dalam rumah tangga, atau berbagai hal sesurut dengan kehendak Tuhan merancang yang terbaik di dalam kehidupan kita, keluarga kita, perjalanan kehidupan kita ke depan. Selanjutnya, apakah kita mau dipimpin oleh Tuhan, diatur oleh Tuhan? Tuhan berkata, bagikan, berikan mereka makan. Mereka mau membagikan, mereka mau patuh, dan mereka juga mau diatur Tuhan. Kumpulkan makanan itu, dan mereka juga mengumpulkannya. Dalam arti berkat-berkat dari Tuhan itu kita harus pergunakan sebaik mungkin. Dalam situasi sekarang ini kita harus ada penghematan. Kita bisa mengalokasikan pendapatan dan pengeluaran kita, karena banyak yang penting, ada yang terpenting. Dalam perjalanan kehidupan ini kita harus berhikmat untuk mengedepankan apa yang terpenting dari yang penting. Yang terpenting adalah kesehatan, yang terpenting adalah makanan, yang penting adalah kerukunan, yang penting adalah iman kita menghadapi berbagai ketakutan di dalam menjalani kehidupan ini. Dan juga ketika Yesus dan murid-murid mengajak orang banyak duduk teratur, duduk berkelompok, ada kepatuhan, ada ketaatan, sehingga mereka mendapatkan berkat secara merata. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dalam perjalanan kehidupan ini yang kita ketahui dan percayai ada kehendak bebas, tetapi kehendak bebas itu kita percaya ada disiplin, kita percaya ada ketaatan, kita percaya ada keteraturan, dan ada juga ketertiban di dalamnya. Keteladanan yang perlu kita pelajari dan lakukan adalah keteladanan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Sebelum dia melakukan mukjizat itu, dia terlebih dahulu berdoa dan mengucapkan syukur. Dan firman-Nya berkata dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah senantiasa. Tetaplah berdoa dan bersukacitalah. Mengucap syukur, ketika Yesus mengucapkan syukur, maka berkat yang sedikit 5 roti dan 2 ikan itu bisa kenyang 5.000 orang, bahkan sisa lagi 12 keranjang. Itu luar biasa hasil doa ucapan syukur. Bapak, Ibu, dan saudara, kita harus mengucap syukur dalam berkat yang sedikit, berkat yang banyak, karena kita mempunyai kebutuhan yang sudah punya takaran, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Dan ketika kita taat dan percaya kepada Allah, Allah yang pemilik berkat itu, Allah yang pemberi berkat itu, pasti memberikan yang terbaik kepada kita. Karena sampai sekarang ini pun kita hidup, kita bisa bertemu pada saat ini, semua karena berkat Tuhan, dan hal itulah yang perlu kita syukuri. Next, di ayat berikutnya, ayat 16 ayat sampai 21, Yesus berjalan di atas air mau menyeberang ke Kapernaum. Pada petang hari mereka naik perahu dan Yesus mengikuti mereka, tetapi spontanitas angin dan ombak pun datang dan mereka ketakutan. Dan Yesus
berkata kepada mereka, jangan takut, aku ini. Ini mengingatkan kita dalam gelombang kehidupan ini, Tuhan berkata kepada kita jangan takut karena Yesus selalu bersama-sama dengan kita. Dan saya percaya ketika Yesus hadir dalam situasi apapun dan dimanapun, di sana ada berkat Tuhan. Apakah itu kesehatan, apakah itu dana, apakah itu sukacita dan kerukunan, saya percaya Yesus adalah jawaban doa. Terima kasih Bapak Ibu, sampai jumpa, Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga yang maha kuasa, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Allah sumber mujizat dan pemberi mujizat, kiranya Tuhan berkenan memberikan itu kepada kami sebagai ucapan syukur kami. Tuhan menyelamatkan kami, Tuhan memberkati kami sampai selama-lamanya. Amin.